Jadi pertama yang saya garis bawahi bahwa tidak boleh ada lagi kriminalisasi orang beribadah. Itu penting ya. Jadi rumah retreat itu fungsinya bukan sebagai gereja. Itu saya kira sudah banyak pengamat atau pemerhati kebudayaan yang bicara itu. Rumah retreat itu rumah biasa, rumah singgah, rumah untuk liburan, rumah untuk refreshing lah. Dan ini anak-anak Kristen yang masih anak-anak, remaja ya. Tidak semuanya remaja, masih ada yang anak-anak. Lalu saya mendengar bahwa tidak semua mereka dari kalangan kelas menengah ke atas. Kebanyakan kelas bawah yang mungkin pergi ke luar kota saja itu suatu yang sangat mereka dambakan. Dan mereka datang ke luar kota kebetulan diberi tempat singgah oleh pemilik villa ini, rumah retreat ini, untuk mereka bertemu, belajar bersama dengan teman-teman sebayanya, dan diisi dengan siraman rohani. Ini mirip kalau orang Muslim itu pengajian keliling gitu loh. Pengajian itu kan bukan tempat ibadah. Iya. Pengajian itu kan bukan perlu izin. Bahkan di Indonesia yang namanya musola pun kadang tidak izinnya, tidak apa-apa kok. Ini aneh, bangsa ini menurut saya aneh ya. Aneh apa mungkin saking terbelakangnya pola pikirnya. Sampai-sampai orang doa di tempatnya sendiri, tidak mengganggu orang, tidak pakai toa untuk panggil-panggil orang yang mengganggu lingkungan hidup. Betul. Loh kok itu bisa diserang? Dan saya katakan, menurut saya ini bukan sekedar perusakan tempat ibadah, karena ini bukan tempat ibadah, atau ini bukan sekedar perusakan properti pribadi. Ya, secara perbuatan yang dilakukan oleh para perusak ini memang merusak fasilitas rumahnya orang, tapi ada motif agamanya. Ini yang mungkin harus dilihat ya. Karena apa? Ada penurunan salib yang saya lihat dari video itu, dari jendela. Setelah itu kemudian dipukul-pukul, kemudian didobrak, kemudian bunyi pecahan kaca, dan ada teriakan-teriakan yang mempersekusi dengan kekerasan. Betul. Tapi itu bernuansa agama. Ini dulu yang harus diselesaikan akarnya. Kalau sekedar Anda melakukan perusakan fasilitas orang, ya sebetulnya ganti ruginya sebatas kerugian finansial kan. Tapi kalau ini kerugian bukan hanya finansial. Yang pertama, ini mengandung delik yang menyangkut penghinaan terhadap martabat agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen. Betul. Jadi negara harus hadir, tidak bisa kalau mendiamkan seperti ini. Saya juga tidak paham. Saya sempat nonton juga dari Kemenhum Menteri Hak Asasi Manusia itu, bahwa akan diadakan mediasi. Mediasi model apa lagi? Ini kriminalitas. Ini harus ditindak secara hukum. Tidak perlu mediasi. Karena kalau mediasi nanti arahnya kita harus tahu dulu apakah ini tempat ibadah atau bukan. Itu urusan lain lagi. Ini urusan kerusakan yang bermotif agama. Kan begitu. Betul. Jadi negara ini harus tegas dalam hal ini. Itu saya kira komentar saya sekilas dari kasus itu. Betul, uraian yang Bapak tadi sampaikan, sikap negara dan para tokoh agama yang selama ini sepertinya seolah-olah diam. Jadi kalau negara itu saya kira begini ya, negara harus hadir. Artinya negara harus benar-benar bertindak tegas. Tidak bisa hanya mendengarkan suara mayoritas atau hanya menjaga keseimbangan. Ini bukan soal keseimbangan. Ini adalah soal hak hidup seseorang warga negara yang diakui oleh negara, dan ini hak yang paling melekat pada asasi manusia, kebebasan beragama. Pak Erwin bisa memilih nggak jadi orang Kristen atau Islam? Bisa memilih. Betul. Karena itu dijamin oleh
piagam hak asasi manusia. Betul, ya. Khususnya pasal 18 piagam HAM ya, The Universal Declaration of Human Rights, bahwa kebebasan beragama itu juga berarti kebebasan change of religion and belief. Jadi boleh berpindah agama. Iya. Jadi pindah agama itu adalah hak yang bagian dari kebebasan beragama. Tapi ya persoalannya ini kan ini. Kalau undang-undang ini sudah diratifikasi oleh artinya undang-undang kita sudah meratifikasi oleh piagam HAM ini, berarti ini sudah menjadi hukum positif di negara ini. Tapi yang saya maksudkan itu bukan soal pindah agamanya, kebebasan melakukan kewajiban agamanya, tapi yang mau saya tekankan ada hal-hal yang sengaja ditabukan, sengaja ditutup-tutupi. Misalnya sekarang, kenapa pada saat pada saat piagam HAM ini didiskusikan tahun 1948, saya kira kalau tidak salah rumusan pasal 18 itu adalah usulan dari perwakilan Arab Kristen yang namanya Charles Malik. Lalu kemudian dirumuskan. Tapi ada negara yang keberatan terhadap pasal 18 itu, yaitu Arab Saudi. Apa keberatan Arab Saudi? Karena kebebasan beragama juga bisa berarti kebebasan berpindah agama dan keyakinan. Nah itu dianggapnya bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada hadis Nabi Muhammad, entah bagaimana orang menafsirkannya, itu bukan urusan saya. Tapi intinya bahwa man badala dinahu faktuluh. Barang siapa ketentuan hadis ini, kata Gus Dur, rendah itu bukan menghalangi orang untuk pindah agama. Karena zaman dulu itu agama dengan negara itu belum bisa dipisahkan. Jadi kalau seorang warga negara kebetulan misalnya agamanya Majusi atau agamanya Kristen, gabung di negara Islam, kemudian dia keluar dari agamanya, itu berarti dia dianggap seolah-olah bisa menjual informasi tentang negaranya kepada negara lain yang dikaitkan juga dengan agama lain. Karena waktu itu konotasinya kalau Bizantium, Roma Timur itu Kristen, kalau Persia, Sasanid itu Zoroaster, maka Arab itu Islam, kira-kira seperti itu. Itu kata Gus Dur. Nah, persoalannya begini, berapa persen orang yang berpikiran selapang dada seperti Gus Dur? Bisa jadi itu merupakan tafsir Muslim moderat. Tapi berapa kekuatan tafsir Muslim moderat ini di negara-negara Arab? Buktinya Arab Saudi sebagai negara aja menolak piagam HAM pasal 18. Justru menarik sekali, waktu itu Iran malah tidak menolak. Ya karena Iran waktu itu masih monarki dan belum jadi Republik Islam. Silakan dipikirkan sendiri, saya tidak mau masuk ke dalam kontroversi tafsir agama lain. Tapi artinya apa? Sejauh kita terus-menerus mengatakan toleransi itu hanya ada di konsep, apalagi konsepnya pun tidak clear dalam hal ini, pindah agama boleh apa enggak? Kalau memang boleh, ya sudah. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, ya biarkan, itu pilihannya. Sebaliknya kalau orang Islam masuk Kristen, tidak usah bikin gerakan-gerakan menuduh kristenisasi. Sepanjang sejarah itu akan selalu ada orang yang menginginkan masuk ke dalam agamanya. Kalau di Kristen evangelisasi tidak harus kristenisasi, tidak pula harus berarti islamisasi, kan itu dakwah. Yaitu satu. Jadi poin saya adalah Pak Erwin tidak ada pilihan untuk jadi orang Batak. Saya tidak ada pilihan untuk jadi orang Jawa. Iya kan? Itu warisan kita. Iya. Tapi agama tidak bisa diwariskan. Betul. Karena seiring dengan pemikiran seseorang, ya bisa memilih, ya otomatis bisa memilih agama. Jangan kalau ada misalnya kekristenan mulai berkembang, Hindu mulai berkembang, sudah lebih banyak orang Cina kembali ke agama nenek moyangnya, tidak lagi Kristen tapi jadi Konghucu karena lebih cocok, ya Kristennya jangan marah. Begitu pula kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang tertarik dengan misalnya
ceramah saya dan kemudian katakanlah ini kok Pak Bambang kayaknya lebih masuk akal ini, lebih sejuk ini ya saya ikut, ya jangan disalahin. Betul. Ini betul. fair kan? Setuju. Tapi kalau ada orang masuk Islam karena pilihannya ya silakan. Mana pernah saya ngurusi orang pindah agama? Ya ketika saya ditanya seorang peserta seminar, bagaimana tanggapan Bapak tentang Dr. Richard? Ya itu baik, wong itu pilihannya. Tapi sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing? Sehingga kamu tidak perlu terganggu. Kalau tubuh kita sehat, udara luar tidak menimbulkan selesma, tidak gampang masuk angin, gitu. Tapi kalau tubuh kita tidak sehat, udara sedikit masuk angin. Nah inilah yang perlu seolah-olah umat beragama itu perlu dianggap sebagai makhluk lemah yang perlu diimunisasi, perlu dijaga. Itu merendahkan martabat kemanusiaan. Jadi pertama negara harus hadir. Dan saya ingat apa yang dikatakan Gus Dur pada saat beliau awal-awal dilantik jadi presiden kalau tidak salah ya di Ciganjur, saya hadir saat itu. Negara ini harus mulai memilih. Kita mau memilih pemisahan agama dan negara atau memilih negara agama, clear. Tidak ada yang abu-abu. Memilih sekularisasi artinya agama harus dipisahkan dari negara. Ya sudah, agama jangan diurusi lagi oleh negara. Terlalu detail soal kafir tidaknya orang, itu bukan urusan negara. Tapi negara hadir ketika hak-hak orang beragama ditindas, orang beribadah dipersekusi. Dan menurut saya akar dari pada kejadian yang lagi dan lagi terjadi kasus-kasus seperti ini karena SKP 2 menteri itu mesti dicabut itu. Tapi ya kalau saya ngomong begini mungkin dianggap terlalu ekstrim. Itu akar masalahnya. Sekarang saya tanya, kalau negara ini Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih maknanya? Berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka, beda itu, tunggal ika, tunggal itu. Jadi perbedaan kita itu sesungguhnya tunggal adanya. Kita menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan kejawaan saya. Setuju. Tidak harus menghilangkan kebataan Pak Erwin. Tidak harus menghilangkan nama Cina, misalnya Lim Swee Long. Tidak perlu harus dijadikan Om Salim, tidak perlu. Apa adanya itu warisan nenek moyang kita. Setuju. Kenapa harus diganti? Saya juga zaman Orde Baru sebagai aktivis mahasiswa, saya tidak setuju dengan nama-nama Tionghoa diganti. Loh, itu namanya nenek moyang kok. Itu warisan kita. Untung aja waktu itu tidak melarang marga Simatupang atau marga Simanjuntak, ya toh? Tapi kenapa orang Cina dipersekusi saat itu? Karena apa? Orang Cina itu dipaksa untuk tunggal ika. Jadi kebinekaannya mau dihilangkan seolah-olah kalau kamu sekalipun matamu sipit, tapi kalau kamu belum ganti nama, belum Indonesia. Janganlah seperti itu. Yaitu tunggal ikanya terlalu kuat, binekanya dihilangkan. Kalau tunggal ikanya terlalu banyak, ini jadi negara represif, mengatur ketunggalan. Tapi kalau ketunggalannya hilang, negara ini pecah karena bisa terserak-serak di mana-mana kan. Nah terus bagaimana peran dari tokoh-tokoh agama? Tokoh-tokoh agama itu minimum bersuara dong. Misalnya lembaga-lembaga yang punya legitimasi keumatan ya, misalnya Muhammadiyah, NU, atau kalau merasa mewakili para ulama, majelis ulama bersuara bahwa tindakan di Sukabumi itu salah. Itu tindakan bukan hanya mempersekusi warga yang punya hak untuk retreat agamanya, ya. Kita mestinya justru memberi apresiasi kepada ibu pemilik rumah itu yang meminjamkan gratis rumahnya untuk singgah menjadi tempat retreatnya para anak-anak yang tidak semuanya mampu untuk membayar pergi ke luar kota, ya toh. Yang kedua, mesti diusut lagi motif untuk melakukan persekusi ini apa. Ini tidak sekedar perusakan properti orang, ini perusakan properti yang disangkakan karena motivasi keagamaan. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat dari kejahatan yang dimotivasi oleh agama. Karena orang membunuh demi agama itu merasa tidak berdosa, merasa berbakti kepada Tuhan.
Tapi orang membunuh karena cemburu istrinya diselingkuhi orang lain, itu membunuh karena kejengkelan, tidak bisa menguasai diri. Orang yang membunuh atas nama agama itu sepenuhnya dia sadar perbuatannya itu, bahwa perbuatannya itu dianggapnya ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu saya kira, jadi minimum ya ketua MUI atau ketua PGI atau ketua Nahdlatul Ulama ngomonglah ini salah, jangan berbuat lagi. Dan negara harus mengatakan tangkap itu, langsung diproses.